Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Internet Gateway. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke materi. Baik, saya akan membahas materi tentang Internet Gateway, mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Mungkin adik-adik sekalian sering mengakses internet, mendownload file, melihat halaman web, mengirim email, dan kelihatannya sangat sederhana. Tapi proses yang terjadi di belakang layar cukup sulit. Tergantung pada kemampuan komputer kita. Apabila komputer kita mungkin agak lelet, bisa dikatakan juga bahwa proses internet gateway akan sedikit terganggu. Dan juga ISP tentang Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Bisa saja kuota yang kita gunakan itu sedikit atau kecil, makanya untuk proses pengiriman data di dalam internet itu bisa lambat. Internet Gateway merupakan node jaringan yang menghubungkan dua jaringan berbeda yang menggunakan protokol untuk komunikasi. Itu adalah pengertian dari Internet Gateway. Interconnection Network atau disingkat menjadi Internet merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Beberapa bentuk jaringan atau topologi berbeda bertukar informasi menggunakan aturan yang disebut dengan TCP/IP atau IP address. Maka digunakan identitas tertentu untuk terhubung ke jaringan yang disebut dengan IP address. Di sini kalau kita lihat contoh IP address seperti 192.168.1.44 atau bisa dikatakan ini adalah jenis IP kelas C. Untuk terhubung ke internet, pastinya kita butuh yang namanya IP address, seperti itu. Sejarah internet itu sendiri dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Bisa kita bayangkan, 1969 Indonesia berada di zaman seperti apa? Melalui proyek ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET. Tujuannya adalah untuk keperluan militer. Berarti awal sejarah dibentuknya internet adalah untuk tujuan peperangan. Cara kerja internet. Jaringan komputer di internet menggunakan bahasa standar atau protokol. Protokol TCP/IP menjadi standar protokol yang digunakan pada jaringan internet. Ya, jadi IP address adalah merupakan aturan standar yang digunakan di jaringan internet. Tanpa IP address kita tidak bisa terhubung ke internet. Yang berikutnya IP address. IP address merupakan deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang digunakan sebagai alamat tiap komputer host dalam jaringan. Tidak boleh menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan. Perlu diketahui, dalam satu jaringan yang saling terhubung tidak boleh menggunakan IP address yang sama. Saya ambil contoh seperti ada dua komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Komputer 1 menggunakan IP address 192.168.1.1.2 dan komputer 2 menggunakan 192.168.1.3. Nah, itu adalah boleh. Kalau kita menggunakan kedua komputer itu dengan IP yang sama, maka kedua komputer ini tidak akan bisa saling terhubung dalam jaringan, atau hanya satu yang bisa terhubung dalam jaringan. Untuk IP address itu terdiri dari tiga kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, IP address sendiri juga terdiri dari dua versi, yaitu versi 4 dengan 32 bit dan versi 6 dengan 128 bit. Yang berikutnya subnetting. Dikarenakan IP address versi 4 yang sangat terbatas, maka diperlukan efisiensi dalam penggunaan IP address supaya bisa memberikan alamat semaksimal mungkin untuk host dalam satu jaringan. Subnetting merupakan cara membagi satu jaringan menjadi beberapa subjaringan. Contohnya seperti 192.168.0.1/24. Untuk subnetting itu sendiri banyak digunakan dalam pembuatan jaringan menggunakan sistem operasi mikrotik atau Rutherford, seperti itu.
Yang berikutnya domain name system atau yang disingkat menjadi DNS. DNS merupakan sistem basis data terdistribusi yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. DNS berfungsi menerjemahkan nama komputer ke IP address. DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung dengan internet. DNS mempunyai 3 struktur utama. Di sini ditambahkan 4 struktur. Yang paling puncak itu adalah sebenarnya root level domain. Yang berikutnya top level domain, yang berikutnya second level domain, dan yang berikutnya third level domain. Materi berikutnya yaitu gateway. Gateway merupakan perangkat keras atau perangkat lunak yang berjalan pada komputer mainframe, server, workstation individu, atau router yang digunakan untuk menghubungkan dengan router yang lain. Fungsi gateway sebagai pintu masuk jaringan satu dengan yang lain, menggabungkan dua atau lebih jaringan dengan topologi yang berbeda. Ya, itu adalah pengertian dari gateway. Yang berikutnya adalah Network Address Translation atau yang disingkat menjadi NAT. NAT merupakan suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT dapat menggunakan alamat jaringan lokal menuju jaringan publik seperti internet. Untuk materi hari ini sekian dulu. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.